Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Karunia absen 5 dan teman saya Rizky Nita Melinda absen 27 dan teman saya Naomi Martanati Hartono absen 21 dan teman saya Laura Noveliana Afinto nomor absen 12 dan teman saya Jenny Putri Aulia nomor absen 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari berbagai sumber tentang bagaimanakah peran generasi muda terhadap pengaruh budaya Korea. perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Menurut Jakarta, CNN Indonesia, Korea Utara dan Korea Selatan telah terpisah selama lebih dari 70 tahun. Perpisahan ini disebabkan karena semenanjung Korea menjadi korban perang dingin antara kedua kekuasaan dunia, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sebagaimana diberikan histori, Korut dan Korsel merupakan satu wilayah yang dipimpin oleh beberapa kerajaan. Semenanjung Korea sempat dikuasai oleh Jepang selama 35 tahun. Namun, ketika Jepang menyerahkan diri ke sekutu pada 1945, semenanjung Korea terbagi menjadi dua zona, yakni zona dikuasai Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ada tiga perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan, yakni yang pertama, ideologi politik. Ideologi politik. The Conference melaporkan skala tensi yang terjadi di antara Moskow dan Washington pada 1948. Pemerintah berbeda dibangun di Pyongyang dan Seoul. Pemerintahan Korea Utara dipimpin oleh Kim Il Sung, sementara Korea Selatan dipimpin oleh Mingon-rae Kim Il Sung sempat menginvasi Korsel pada 1950 untuk melakukan unifikasi semenjang Korea, namun upaya itu gagal. Korsel dan Korut terseret perang Korea yang berhenti kala kedua negara menyepakati gencangan senjata pada 1953. Meski begitu, secara teknis kedua negara tersebut masih berperang hingga saat ini. Melihat kedua penguasa semenanjung Korea sebelum yang memiliki nilai politik berbeda, yakni Amerika Serikat yang menganut demokrasi, sementara Uni Soviet menganut paham komunis. Aliran tersebutlah yang diwariskan ke Korsel dan Korut. Pengaruh Hallyu pada generasi muda Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, pengaruh globalisasi mulai masuk ke Indonesia. Budaya-budaya asing mulai lambat laun mampu menyaingi budaya lokal, bahkan menggeser budaya asli Indonesia itu sendiri. Salah satu budaya asing yang menggeser budaya asli Indonesia itu sendiri adalah budaya yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ini adalah Hallyu atau Korean Wave. Dari Korean Wave, gelombang Korea adalah istilah yang diberikan negara Indonesia sejak tahun 1990-an. Menurut Wikipedia, Hallyu atau Korean Wave, gelombang Korea adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia sejak tahun 1990-an. Umumnya, Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk mempelajari bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Tak jarang ditemui remaja yang menyukai idolanya secara fanatik atau berlebih-lebihan, sehingga dapat memunculkan berbagai dampak positif maupun negatif. Dimulai dari dampak positifnya, yang pertama bagi Indonesia, setelah masuknya budaya K-pop di Indonesia, tak jarang ada beberapa grup terkenal dari Korea Selatan mengadakan konser, fan meeting, dan fansign di negara Korea Selatan tersebut. Namun, hal tersebut juga dapat menjadi dampak negatif, karena bagaimanapun juga seharusnya mereka lebih menjunjung bahasa sendiri daripada bahasa dari negara lain. Terlepas dari semua dampak di atas, terdapat juga cara untuk mengurangi kegemaran terhadap K-pop, seperti menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negara sendiri, misalnya dengan mencintai produk asli dalam negeri dan tidak terlalu berlebihan dalam mencintai produk luar negeri. Pengaruh eksistensi Korean Pop atau K-pop terhadap cara berkomunikasi generasi milenial. Generasi milenial pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya Korean Pop atau K-pop seperti Girls' Generation, Super Junior, BTS, Blackpink, atau Twice. K-pop menjadi musik favorit di kalangan remaja karena memiliki keunikan dan ciri khas dengan musik beat dan tariannya yang energik. Budaya Korea saat ini digemari oleh masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Mulai dari lifestyle, fashion, lagu, dan drama Korea yang sangat disukai, khususnya oleh generasi milenial. Tak hanya mengagumi segala hal yang berhubungan dengan Korea, juga
menarik perhatian generasi milenial, seperti halnya membeli album lagu, alat make up, pakaian, makanan khas Korea, dan lain sebagainya. K-pop yang merupakan bagian dari Korean Wave terdiri dari pop, dance, electropop, hip hop, rock, R&B, dan elektronik musik. Popularitas K-pop semakin tahun kian meningkat. Dilihat dari daftar negara yang dikunjungi oleh artis Korea Selatan, atau mulai dari Asia, Australia, United States of America, United Kingdom, bahkan Eropa, menunjukkan bahwa invasi K-pop memang sudah mendunia dan tidak hanya sebatas di negara-negara Asia saja. Kemunculan K-pop juga tak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi dan penyebaran informasi melalui media televisi maupun media online. Komunikasi melalui media memiliki peran penting dalam mempengaruhi penyebarluasan budaya populer atau diseminasi informasi. Hubungan Indonesia antara Korea Utara. Hubungan Indonesia-Korea Utara mengacu pada hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara. Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang masih membina hubungan baik dengan negara Korea. Walaupun Korea Utara dikenai sanksi dan isolasi internasional akibat penyelenggaraan HAM dan program rudal nuklirnya. Kedua negara sudah berhubungan sejak masa pemerintahan Soekarno dan Kim Sung pada tahun 1960-an. Indonesia memiliki kedutaan besar di Pyongyang, sedangkan Korea Utara memiliki kedutaan besar di Jakarta. Keduanya adalah anggota gerakan dan non-blok kantor kedutaan Korea Utara untuk Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Menurut BBC World Service Poll tahun 2017, 46% penduduk Indonesia memandang Korea Utara secara negatif dengan hanya 17% mengekspresikan pandangan positif. Hubungan Indonesia antara Korea Selatan. Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan adalah hubungan bilateral luar negeri antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kedua negara memiliki visi, nilai, dan keinginan untuk berkontribusi pada komunitas internasional sebagai kekuatan menengah yang sama. Kedua negara adalah anggota dari G20 dan APEC. Indonesia dan Korea Selatan secara resmi membentuk hubungan diplomatik pada 17 September 1973. Korea Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar Seoul, Moon Jae-in, Joko Widodo 2017. Menurut jajak pendapat BBC World Service Poll tahun 2014, 48% orang Indonesia menerima pengaruh Korea Selatan dengan positif dan 27% melihatnya dengan negatif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tugasnya karek sing ndi? Iki tok karek presentasi. ABCNes mari ta. Kan sampe sama. Teman iki. Mbak Lau. Berarti iki meneh karek jungkolan Bu Yanti kan? Ya mbak presentasi wis mari. Loh. Jalan apa? Ndelok drama. Kan nulis kita. Kan dijano. Loh, nulis dhewe lah. Kita pribadi iki. Ya kan ndelok drama. Drama apa iku? Drama Korea. Terus kamu meneh desain Bu Yanti ya apa? Sama salah. Delok lah nak desain Bu Yanti. Ya. Iku ojo ndelok drama Korea, ndelok drama iku ae Indonesia. Kamu ndelok apa iku, Mang? Ndelok drama Korea. Lah kamu mending ndelok drama Indonesia, kayak budaya Indonesia. Gak tertarik. Loh. Lah, akeh sih ya Mbak Mel ya budaya Indonesia. Wayang, tari-tarian, seru. Loh, kan dari api Indonesia. Oh, ngomong di Indonesia atau Korea? Indonesia. Kamu mungkin mana wong Indonesia senengane nonton kayak ngono niku. Wayang. Kok sing didol. Kene seneng wayang. Terus lo kamu ndelok iku lho. Awakmu niku ndelokmu niku sampai bengi ta? Kayak apa? Ya begadang lah, nututnya sampai mari. Ya awak begadang meh gara-gara demi ndelok drama Korea tok. Ya, Terus tugasmu iki apa? ada kerjaan. Nek diakom Bu Yanti, nek di sana ya apa? Gak masalah. Teman ya. Iya, Nek mau nyutui lho. iya. Teman, Iya, tapi jadi dewe sih. ya wes terima resiko dhewe. Iya, Ya terus nang dalam Korea. iya. Ada duduk wong Indonesia.
Ya, silakan. Ya, monggo. Dibuka apa? Buka. Iya. Terus? Katanya belum kamu tadi. Belum mana? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kemarin begadang. Begadang, aku Melihat drama Korea. Mbak, drama Korea itu kan selingan ya. Tidak harus dikerjakan sebagai apa ya? Kalau hiburan kan tidak hari menontonnya itu pada hari-hari sekolah. Bisa dilakukan. Kalau kamu belum melaksanakan ini bagaimana? Konsekuensinya kamu sudah selesai semua. Jadi nanti harus segera menyetorkan nilai ini ke rapot. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Dikerjakan lagi. Kapan? Nanti Nanti kapan? pulang sekolah. Sepulang sekolah terus Terus besok dikumpulkan besok biar. pagi ya. Ini ya semuanya saja tidak hanya sesi, jadi drama maupun apapun itu kan hanya sebagai hiburan. Kalau hiburan itu saksikan atau lakukan pada saat-saat kamu butuh hiburan. Jadi tugas utama kalian adalah menyelesaikan apa yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, terutama PR. Ya. Di PR dikerjakan di rumah. Untuk apa sih PR? Untuk supaya kamu Bisa lebih disiplin. lebih disiplin, boleh memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. paham? Ya paham. Bisa nanti diselesaikan, ya diulang lagi ya begadangnya ya. Begadang itu tidak baik untuk hal yang kurang baik. Kalau misalkan begadang untuk ibadah ya itu aja ya nak ya. Iya. Besok segera pagi dikumpulkan Bu Yanti. Iya. Ayo Ci, mari Ci. Ayo. Kamu itu agami. Ya kan aku ya seneng tau ambil hiburan-hiburan ngono. Tapi kan ada drama Korea. Kamu kok terpengaruh loh. Kamu sampai gak ngarep PR itu. Itu musuhnya nih Bu Yanti kan. Ya kan drama kan ikut tau, gak ada seneng tapi. Tapi kan kamu kan ibu sih iso delok budaya Indonesia dewe, ojo budaya Korea itu dulu. Ya kan. Ambil kamu gak semua kamu delok drama Korea kan ya. Nah, PR mu gak gara-gara apa? Ayo ambil belajar mana yang kok jangan kok gak usah main mana gitu ya. Terus kok delok budaya mari ngejak tugas kan ya. Terus kamu jenis mbak Rarek delok tarian, delok apa? Wayang. Ya. Pokoknya kita emang mana ada dari jalan saya ambil budaya Korea mana. Ojo mana mbak Korea mana mbak Indonesia ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Sudah selesai? Ya. Lalu Ya. nah, bagaimana sekarang? Selesai semua. Sudah. Jadi kalau sudah diselesaikan apa-apa hiburan senang dan sesuai dengan yang diharapkan ya. Kalau kamu tidak mengerjakan apa yang diminta Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru akan tidak suka karena kamu tidak bertanggung jawab. Sekarang kalau sudah menyadari misalnya apa Sudah. ya, atur waktu dengan baik. Kapan menyelesaikan tugas, kapan melakukan apa hiburan ya? Hiburannya harus apakah harus dengan drama Korea kan? Iya. Kamu orang Malaysia? Orang Indonesia. Nah, carilah ya produk-produk dari hasil anak netizen ini. Ya sudah, terima kasih. Semangat ya. Saya kilo lagi ya. Iki kan kami PS mari kan? Hari Halaman piro itu Mang? halaman 22 sampai 28. Iku mus mari kan gak delok drama ae kan? Enggak. Yo ngono. Terus kena tuturan arek kan. Ojo delok drama Korea ae. daripada nonton drama Korea mending nonton drama Korea kok sama ini. Kamu bang Indonesia ta? Oh, Indonesia. Nah iya, delok budaya Indonesia ae koyo wayang. Wis kan ya. Berarti kamu saiki wis sadar kan kesalahan nang Sadar. alhamdulillah. Ya wis kan ya rek wis ngadani